Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Tri Andari Dahlan SHMKN dan teman-teman semua yang saya sayangi dan saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami dari Rombel 6 akan sedikit menjelaskan terkait dengan contoh kasus kontrol manfaat dalam perkawinan kedua menurut KUHP Perdata untuk memenuhi tugas hukum waris perdata. Judul kasus kelompok kami adalah Warisan 40 miliar, siapa yang berhak? Sebelum kita lanjut ke dalam materi, alangkah baiknya kita berkenalan terlebih dahulu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bunga Nirvana dengan NIM belakang 573. Saya Innova Dianing Tias dengan NIM akhir 048. Nama saya Laliatia Hanum dengan NIM belakang 578. Kita masuk ke contoh kasus. Pak Budi menikah dengan Ibu Ani dan memiliki 2 orang anak, Andi dan Sinta. Selama perkawinan pertama, Pak Budi mengumpulkan harta senilai 20 miliar. Beberapa tahun kemudian, Ibu Ani meninggal dunia. Setelah itu, Pak Budi menikah lagi dengan Ibu Maya tanpa perjanjian kawin dan memiliki 2 orang anak, yaitu Dika dan Rani. Dalam perkawinan, Ibu Maya memiliki harta senilai 2 miliar. Beberapa tahun kemudian, Pak Budi meninggal dunia dengan meninggalkan harta senilai 40 miliar. Kita masuk ke dalam bagian skema. Jadi bagian skema waris, ada not paling bawah plus warna merah artinya meninggal dunia. Di mana yang paling atas ada Pak Budi. Pak Budi melakukan perkawinan pertama dengan Ibu Ani dan dikaruniai 2 orang anak, Andi dan juga Sinta. Setelah itu Bu Ani meninggal dunia. Pak Budi melakukan perkawinan kedua dengan Ibu Maya dan dikaruniai 2 orang anak, Dika dan juga Rani. Pak Budi dan Ibu Ani memiliki tanda plus merah yang artinya sudah meninggal dunia. Lalu, berapa jumlah harta kekayaan yang akan diterima setiap ahli warisnya? Mari kita bahas di slide selanjutnya. Siapa sajakah ahli waris dalam kasus ini? Jadi, di dalam kasus ini terdapat 5 ahli waris, yaitu yang pertama Ibu Maya selaku istri kedua, yang kedua Andi sebagai anak pertama perkawinan pertama, Sinta anak kedua perkawinan pertama, lalu Dika anak pertama perkawinan kedua, dan yang terakhir Rani sebagai anak kedua perkawinan kedua. Di dalam kasus dapat diketahui bahwa harta bawaan Budi sebesar 20 miliar, harta bawaan Maya sebesar 2 miliar, lalu harta peninggalan Budi yang telah meninggal sebesar 40 miliar, rugi persatuan 0, harta cuma-cuma Budi 0, harta cuma-cuma Maya 0. Perlu diingat, menurut KUH Perdata mengatakan bahwa setiap anak sah dari perkawinan pertama maupun perkawinan kedua memiliki kedudukan yang sama sebagai ahli waris golongan pertama. Selanjutnya, untuk mengetahui berapa sih jumlah harta yang diterima oleh setiap ahli waris, yaitu dengan mencari UP terlebih dahulu dengan rumus HPB plus dikurangi HBB ditambah HBM sama dengan 40 dikurangi 20 ditambah 2 sama dengan 18 miliar. Selanjutnya kita akan mencari HB atau harta Budi dengan rumus HBB ditambah setengah dikali UP atau setengah dikali RP ditambah HCB. Karena di sini kita memakainya UP, maka yang RP tidak dipakai ya. Lalu lanjut ke perhitungan. Jadinya 20 ditambah setengah dikali 18 ditambah 0 sama dengan 29 miliar.
Selanjutnya kita akan mencari HM atau harta maya dengan rumus yang sama, yaitu HBM ditambah setengah dikali UP atau setengah dikali RP ditambah HCM sama dengan 2 ditambah setengah dikali 18 ditambah 0 sama dengan 11 miliar. Selanjutnya mencari harta warisan Budi yang telah meninggal dengan rumus setengah kali HPB plus sama dengan setengah dikali 40 sama dengan 20 miliar. Kita mencari ahli waris Budi yang telah meninggal dengan rumus seper jumlah ahli waris dikali HWB plus. Karena di sini ahli warisnya ada 5, jadi 1/5 dikali HWB plus sama dengan 1/5 dikali 20 miliar, yaitu jadinya 4 miliar. Selanjutnya kita mencari bagian maya dengan rumus setengah dikali HPB plus ditambah AWB plus sama dengan setengah dikali 40 ditambah 4 sama dengan 20 ditambah 4 sama dengan 24 miliar. Selanjutnya kita akan mencari berapa sih manfaat yang dirasakan oleh maya dengan rumus bagian maya dikurangi harta maya sama dengan 24 dikurangi 11 jadinya adalah 13 miliar. Di sini langsung saja masuk ke kontrol manfaat yang dirasakan maya. Langkah 1, 1/4 dikali HB sama dengan 1/4 dikali 29 sama dengan 7,25 miliar. Langkah 2, harta yang didapatkan tidak boleh melebihi harta yang didapatkan oleh ahli waris lain atau anak-anak, kurang dari 4 miliar karena manfaat yang sebenarnya diterima maya adalah 13 miliar, sedangkan yang diperbolehkan hanya 4 miliar, maka terdapat kelebihan manfaat. Kelebihan manfaat yang dirasakan maya dikurangi kontrol manfaat yang dirasakan maya, yaitu 13 dikurangi 4 sama dengan 9 miliar. Hasil kelebihan manfaat harus dibagi rata kepada ahli waris lain atau anak, yaitu 9 dibagi 4 sama dengan 2,25 miliar. Sekarang kita masuk ke hasil. Jadi, berapa masing-masing harta warisan yang diterima oleh istri dan anak selaku ahli waris? Istri, bagian maya dikurangi kelebihan manfaat sama dengan 24 dikurangi 9 sama dengan 15 miliar. Sedangkan Andi, AWB plus ditambah kelebihan manfaat sama dengan 4 ditambah 2,25 sama dengan 6,25 miliar. Lalu Sinta, AWB plus ditambah kelebihan manfaat sama dengan 4 ditambah 2,25 sama dengan 6,25 miliar. Lalu Dika, AWB plus ditambah kelebihan manfaat sama dengan 4 plus 2,25 sama dengan 6,25 miliar. Lalu yang terakhir Rani, AWB plus ditambah kelebihan manfaat sama dengan 4 ditambah 2,25 sama dengan 6,25 miliar. Jadi untuk bagian istri hasilnya yaitu 15 miliar, sedangkan anak-anaknya yaitu Andi, Sinta, Dika, dan Rani mendapatkan bagian yang sama yaitu 6,25 miliar. Jadi total sama dengan besar HPB plus yaitu 40 miliar. Sekian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.